menyampaikan materi yang akan kita ikuti. Yang saya hormati sekaligus saya paparkan pada Dewan Guru yang hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan iman dan kesehatan jasmani dan rohani. Baik, untuk mengejar acara pertama adalah kita membacakan doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu acara sambutan pertama yaitu oleh Bapak Kepala Sekolah SMPN 4 Cigelis pada Bapak Muhammad Arif Jauhari. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imam sebagai pembimbing calon penggerak, guru calon penggerak. Yang saya hormati rekan-rekan guru khususnya bagian yang akan tampil pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka pendampingan guru calon penggerak. Tak lupa semoga salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Bapak pembimbing yang saya hormati, pertama kami ucapkan selamat datang ke sekolah kami. Yang kedua, mohon maaf jika pengundang kami tidak berkenan. Ya seperti inilah SMP Parkir ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak, kemudian tampilnya Panjen akan mendorong teman-teman guru di SMP Parkir ini untuk mendaftarkan sebagai calon guru penggerak. Amin. Mudah-mudahan saya sudah berusaha, Pak Asep, Bu Ina, ya. Walaupun mereka tidak masalah Pak Asep, banyak guru penggerak yang di dalam satu sana SMP banyak yang guru ASN, masih PKS. Dengan adanya program ini, ya minimal berguna bagi calon guru penggerak itu sendiri, dan mudah-mudahan mampu memotivasi yang lainnya, ya karena katanya bergerak dan menggerakkan. Ini bisa menggerakkan kami, kepala sekolahnya, ya gurunya, ilmunya untuk bekerja secara optimal. Yang ngajar yang benar itu juga sesuai dengan tugasnya, tupoksinya. Ini harapan saya. Dan Panjen jangan sampai loyo, ya. Apapun kritikan dari teman-teman ini, anggap saja masukan yang membantu. Ya, kritikan yang membuat Panjen ini semakin termotivasi, semakin semangat.
sampai akhirnya nanti ya lulus menjadi guru bergerak. Setelah itu akan lebih berat lagi. Ya, karena apa? Menjadi model. Kalau pergerakannya seperti itu, apalagi kami, nah itu jadi contoh, jadi suatu hasanah. Yang mudah-mudahan Raja akan semangat dan yang lainnya juga mengikuti. Kalau minimal separuh dari SMB Bab ini menjadi guru benar, ya mudah-mudahan SMB kita ini akan menjadi lagi. Nah, tidak kalah dengan yang lainnya. Walaupun kita adalah sekolah bungsu di Inggris ini, ya, mudah-mudahan kiprahnya ya sama dengan yang lainnya. Syukur-syukur lebih baik. Ini harapan kami. Nah, kalau dari gurunya hampir semua ASN. Jadi hanya 2 yang TK ASN dengan dia. Jadi kita lihat ini aja, kita bisa lihat bahwa kemampuan kompetensi guru-guru SMP Bakti Besi yang memang harus luar biasa. Ditambah lagi masih muda-muda, masih imut-imut, semangatnya masih tinggi. Ya, hanya saya ini ya imut-imut semuanya, kepalanya kakek-kakek, nggak nyambung. Nah itu ya harapan saya sudah lagi. Panjang semakin semangat, mudah-mudahan yang lain termotivasi sehingga teman-teman guru ini mau mendaftarkan menjadi calon guru besar untuk tahun 2024 ini. Mudah-mudahan Pak Taat ya harus siap. Ya. Jangan sampai jadi pemimpin di kelurahan aja, di kecamatan dari pemimpin di sekolah enggak. Ya harus itu bukan. Ya siapa tahu Pak masuk juga jadi pengawas atau dari kepala sekolah. Nanti kan kebanggaan. Begitu nanti saya pensiun ketemu Pak juga jadi kepala sekolah. Alhamdulillah kebanggaan. Nah, yang lainnya juga begitu. Nah, saya yang membina, hanya itu yang saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Panjang setelah memimpin teman kami dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih. Akhir dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Sekolah Jelis yang sudah memberikan sambutan sekaligus arahan kepada Dewan Guru SMK Jelis, terutama pada Panjen yang hari ini dan seterusnya sebagai calon penggerak. Mudah-mudahan beliau bisa lolos istilahnya calon guru penggerak ini, sehingga gurunya bisa menjadi terinspirasi. Terima kasih. Nah, untuk sambutan yang kedua sekaligus penyampaian materi diskusi pendampingan hidup calon guru penggerak kepada Bapak Imam, waktu dan tempat saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Pak Jelis, Bapak Muhammad Arif Jamal SPD. Yang saya hormati Bapak Jenjo ini selaku CGP Angkatan 10. Yang saya hormati juga saya banggakan Bapak Ibu guru di SMA 4 Cijelis ini. Alhamdulillah
Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa bersilaturahim hari ini. Saya terus terang merasa bangga Bapak atas penyambutan yang begitu luar biasa. Saya selaku pemimpin praktik mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sambutan dari Bapak dan rekan-rekan teman-teman guru hebat semuanya. Ingin memperkenalkan diri dulu mungkin Bapak Ibu. Saya Imam Isni Sidi, tugas sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Aktivitas sekarang selain sebagai wakil kepala juga sebagai ketua komunitas guru penggerak se-Provinsi Banten. Alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman se-Provinsi Banten untuk mewadahi komunitas guru penggerak. Itu salah satu tugas kita Pak, setelah selesai menjadi guru penggerak tidak berdiam dari kata Bapak. Setelah selesai menjadi guru penggerak itu harus bisa menggerakkan. Jadi tergerak, bergerak dan menggerakkan. Dan alhamdulillah ketua komunitas guru penggerak se-Provinsi Banten itu teman-teman mempercayakan kepada saya. Selanjutnya juga aktivitas saya yang lain itu sebagai pembimbing praktik itu merupakan tugas dari BGP Provinsi Banten. Dalam hal ini juga saya mengajak teman-teman rekan-rekan guru hebat untuk mengikuti langkah Pak Jenny pendaftar CGP. Kenapa? Karena banyak nilai positifnya, insya Allah Bapak Ibu. Selain ilmu yang didapat, juga ada honornya Pak Jenny, ada uang pulsanya juga. Selanjutnya Bapak Ibu, selain itu pada guru penggerak ini Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim memberikan karpet merah, artinya dengan mengeluarkan regulasi Permendikbud nomor 40 tahun 2021 bahwa syarat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekarang itu harus memiliki sertifikat guru penggerak. Kenapa? Karena model diklat yang tahun-tahun sebelumnya di 2021 ke atas itu sudah tidak ada lagi. Jadi betul-betul syarat mengikuti atau menjadi kepala sekolah dan pengawas ke depan itu adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Nah makanya saya mendorong teman-teman semuanya di sini, terutama yang masih muda-muda ya Pak, untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Banyak nilai positifnya, terutama untuk sekolah yang memiliki guru penggerak itu nilai rapor mutunya naik Pak. Jadi setiap sekolah memiliki rapor mutu pendidikan ya, hasil dari AIBK. Nah, dengan adanya guru penggerak itu nanti rapor mutu sekolahnya akan meningkat. Ini tentunya juga itu harus diimbangi dengan kinerja guru penggeraknya. Termasuk ini Bapak Ibu, tujuan dari pertemuan hari ini adalah kita di guru penggerak karena dipersiapkan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin instruksional, sebagai kepala sekolah atau pengawas, maka harus dilatih memimpin diskusi, memimpin rapat, mengkondisikan teman-teman gitu ya. Maka tujuan dari moderasi hari ini, pertemuan kita hari ini adalah jadi kita ingin melatih Pak Jen untuk memimpin diskusi terhadap rekan-rekan sejawatnya. Jadi kita ingin melatih melihat bagaimana Pak Jen ini memimpin diskusi terhadap rekan-rekan sejawat. Karena apa? Karena nanti kalau jadi kepala sekolah harus memimpin apa coba ya? Itu memimpin rapat, pertemuan K3S dengan kepala sekolah, kemudian juga nanti bikin berkolaborasi dengan dinas untuk memperoleh bantuan. Nah itulah ya pendidikan guru penggerak. Jadi bukan hanya membekali guru penggerak untuk mengajar di kelas. Ya itu kelebihan dari pendidikan guru penggerak ini ya.
tidak hanya mendidik CGP untuk mengajar di kelas, tapi juga dipersiapkan untuk bisa nanti sebagai kepala sekolah atau pengawas. Dari situ mungkin sebagai panduannya Bapak Ibu, sebelumnya nanti akan langsung dibawa oleh Pak Jenderal. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan dan keramahan dari teman-teman Bapak Ibu guru hebat di SMPN 4 Cileus ini. Terima kasih. Ada nama wa yaqul ila subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imam yang sudah menyampaikan apa terkait tentang materi yang nanti kita akan siapkan oleh Pak Jen. Mudah-mudahan kita selalu guru SMPN 4 Cileus bisa termotivasi dengan adanya calon guru penggerak dari SMPN Cileus, terutama buat kuliah harus bergerak, ya, baik lingkungan baik. Baik, mengingat acara diskusi atau acara diskusi yang nanti akan dibawakan oleh Pak Jen, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasma'in wa la wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 4 Cileus, yang terhormat Bapak Imam selaku pengajar praktik TGP Angkatan 10 Kabupaten Pandeglang, terima kasih Pak atas kehadirannya. Dan yang tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Bapak Guru yang telah hadir di sini, menyempatkan waktunya untuk menghadiri diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Langsung saja pada diskusi pada hari ini, saya akan memandu diskusi dengan tujuan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap siswa yang akan datang. Jadi pada hari ini kita akan mendiskusikan apa tujuan kita terhadap peserta didik. Kedepannya mau dijadikan apa? Apakah mau pintar? Apakah mau soleh? Apakah mempunyai akhlak luhur yang baik? Apakah mempunyai kemampuan IT yang kompeten? Nah, itu kita bentuk mulai dari sekarang dengan kata visi yang akan kita bahas bersama. Karena kenapa? Visi tidak bisa dikerjakan oleh saya sendiri. Jadi di sini kita akan bersama-sama bagaimana mewujudkan visi itu. Kepala sekolah saja tidak akan mampu melaksanakan visi tersebut jikalau guru-gurunya tidak ada kolaborasi yang baik. Ya. Untuk itu kita akan menuju ke sedikit ini puisi yang saya buat ketika Ibu fasilitator suruh CGP memimpikan 5
sampai 10 tahun ke depan siswa mau dijadikan apa? Connected. Jadi kita di sini pendidikan yang berpihak pada murid menurut Sang Guru Besar adalah sebuah panggung bagi setiap anak untuk tampil dalam peran terbaiknya, bukan sekedar tampil, tetapi merangkul keunikan setiap jiwa, menyulap mimpi dalam benak emas dan menyuarakan hak-hak mereka. kita menunjukkan bahwa guru bagaikan seorang petani yang selalu merawat padinya dengan sungguh-sungguh. Jadi siswa membutuhkan figur seorang guru untuk menemukan jati dirinya sendiri, agar mereka menemukan keselamatan hidup dan kebahagiaan berdasarkan hak-haknya yang harus dipenuhi. Nah, untuk selanjutnya pada diskusi pada hari ini saya akan membawa ibu-ibu, bapak-bapak di sini berdiskusi apa sih cita-cita kita kepada murid. Murid kita mau seperti apakah itu oleh kita. Nah, jadi kita pada hari ini berdiskusi bersama. Bayangan ibu-ibu di sini harus menggali potensi yang ada di dalam diri siswa. Ya. Jadi apa yang harus kita laksanakan? Yang pertama ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini kita harus isi bareng-bareng. Jadi ketahuan
bapak yang ini maunya seperti ini siswanya, ibu guru yang ini siswanya mau seperti ini. Nah, ketika ada kolaborasi pemikiran dari guru 1, 2, dan 3, kita satu ambil keputusan mau di bidang apa yang akan kita jadikan visi untuk sekolah kita. Nah, langsung saja yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa yang kita impikan, ya. Jadi saya akan memberikan ini khotbah untuk diisi, dicurahkan oleh ibu bapak guru yang ada di sini. Mau memimpikan murid-murid yang gimana sih, kan? Langsung saja saya bagikan ininya. Kebayang ya? Tes. Oke, sekarang kita memimpikan murid-murid yang gimana Bu Wina? Yang seperti apa yang Bu Wina harapkan dari murid kita? Ya, boleh dicurahkan. Ya. Selama di sini 3 tahun dari sekarang sampai ke depan tidak ada masalah. Sekarang pendidikan yang kita terapkan sekarang akan ke bawah ke depannya. Jadi kepribadian siswa yang kita tanamkan sekarang pasti akan ke bawah. Silakan isi, sudah itu tadi ditempelkan di papan tulis. Ya, mau murid-murid yang kayak gimana, gitu kan? Jelas. Kalau mau mengisi, boleh nggak? Biar satu sekolah kita mempunyai visi yang kalau sudah selesai tempel di papan tulis ya. Di sini. Tempelnya di sini Bu Wina. Ntar Bu Wina bacakan apa harapan, apa yang diimpikan. Nih di sini tempelnya. Boleh tempelin, ntar Bu Wina bacain apa sih yang diimpikan oleh guru-guru kita. Bu Wina biar sini dulu nih. Pertanyaan pertama di sini. Tapi nggak apa-apa. Ke bawah aja ke bawah. Nah, saya banyak pertanyaan. Nempel. Nah, Bu Wina bacakan ya hasil dari pemikiran ibu bapak guru yang ada di sini. Gak apa-apa nggak ditulis namanya. Yang penting kita tahu apa sih yang mereka impikan. Baik, sudah. Baik ya, siap membacakan? Boleh ya, ini biar. Sekarang Pak Ega mau membacakan apa sih yang diimpikan oleh guru kita. Bacakan aja. Ya, pertama itu apa?
Pertama, berakhlak karimah. Yang kedua, sehat jiwa dan raga. Yang ketiga, memimpikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkarakter yang baik, motivasi belajar yang tinggi. Yang keempat, kita memimpikan murid-murid yang patuh kepada aturan sekolah. Yang terakhir, meraih untuk kesuksesan dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Eda yang sudah membacakan impian-impian Ibu Bapak Guru di sini. Yang pertama, berakhlakul karimah, memiliki jiwa yang sehat, berkarakter baik dan motivasi belajar yang tinggi, patuh terhadap aturan, dan yang terakhir supaya mereka sukses. Untuk menempuh sukses itu, dari yang pertama itu berakhlakul karimah. Betul, siswa kita harus memiliki karakter yang baik, adab lebih tinggi daripada ilmu. Dan disinilah siswa kita harus kita ajarkan bagaimana caranya mereka memiliki karakter berakhlakul karimah. Untuk yang selanjutnya, itu kan yang dimimpikan. Pertanyaan yang selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah apa? Murid adalah apa? Kita percaya. Silakan Ibu Bapak isi lagi pertanyaan tersebut. Ya, ini kan kita diskusi biar betul. Jadi kita percaya bahwa murid adalah apa sih murid? Siapa sih murid? Ya. Silakan surahkan pemikiran Ibu Bapak Guru. Kita percaya bahwa murid adalah murid adalah apa ini? Sekolah kita ini apa sih murid? Jadi cita-citanya ini untuk murid. Ya, kita percaya murid. Murid apa sih Pak Ega? Menurut Pak Ega, ya. Apakah murid itu orang yang harus kita didik? Apakah murid itu titipan orang? Apakah murid itu titipan orang tua yang harus kita didik? Sekarang kalau yang sudah tempel di sini, generasi. Nah, tempel. Oke, saya minta Pak Ahad untuk membacakan hasil dari pemikiran teman-teman. Cita-cita untuk murid bahwa murid adalah pertama pribadi yang mempunyai karakter,
Terus murid adalah titipan orang tua, bukan nilai kan? Orang tua. Dan selanjutnya murid adalah siswa yang mencari ilmu di sekolah. Terima kasih buat teman-teman. Oke, terima kasih Pak yang sudah berkenan untuk membacakan hasil dari pemikiran Ibu Bapak Guru. Yang pertama, percaya bahwa murid di sini pemikiran Ibu generasi penerus di masa depan. Betul. Jadi, selanjutnya kita percaya bahwa siswa yang mencari ilmu di sekolah. Betul. Murid adalah titipan orang tua. Betul. Murid yang memiliki karakter. Betul. Dan harus mempunyai keunikan asli. Betul. Jadi kita percaya bahwa murid generasi penerus bangsa. Nah, terus generasi penerus bangsa itu apa yang harus kita laksanakan agar mereka menjadi generasi penerus bangsa yang mampu mengikuti zamannya seperti zaman sekarang, mampu memiliki karakter yang baik, menguasai IT, inovasi, mandiri dan lain sebagainya. Itu pemikiran Ibu Bapak Guru yang harus kita refleksikan bagaimana caranya agar kita mencapai siswa yang menjadi generasi penerus bangsa. Dan selanjutnya di sini titipan orang tua. Betul bahwa murid itu adalah titipan orang tua yang harus kita didik. Ya, didik. Mendidik itu lebih sulit daripada mengajar. Kalau hanya mengajar saja kita menyampaikan materi, pengetahuan. Kalau mendidik karakternya, sikapnya, perilakunya harus kita didik dengan benar. Dan hal itu akan tercapai jika kita sebagai guru memiliki karakter seperti itu. Jangan sampai siswanya ingin berakhlakul karimah tapi gurunya tidak. Siswanya ingin mempunyai generasi masa depan yang lebih baik tapi gurunya malas belajar. Jadi sesuai dengan filosofi Hadaya Dewantoro bahwa guru adalah cerminan siswa. Ada Tuturi Handayani, Inarso Situlodo, guru adalah mantan yang menjadi cerminan bagi siswa. Oke, yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya yang harus diwarisi yaitu kita, nah di sekolah kita mengutamakan untuk mencapai cita-cita untuk murid, ya di sekolah kita mengutamakan apa? Agar cita-cita untuk murid itu tercapai. Ya. Mengutamakan apa? Agar cita-cita untuk murid kita tercapai. Kita terus soalnya masih banyak. Di sekolah kita mengutamakan apa? Gitu? Apa yang harus kita utamakan agar cita-cita mereka tercapai? Utamakan apa agar di sekolah siswa kita sesuai yang kita inginkan. Harus mengutamakan apa dulu? Apakah harus mengutamakan kedisiplinan? Apakah harus mengutamakan apa akhlak yang baik? Bukan, supaya siswa itu. Terima kasih Pak Tri. Nah, sekarang Pak Tri lagi yang baca. Udah tungguin.
Satu, ikhlas memberikan ilmu ke siswa. Yang kedua, rajin, disiplin, gembira. Yang pertama itu mengutamakan rajin, disiplin, gembira. Ingat, harus gembira. Harus gembira dulunya. Yang ketiga, mengutamakan tata tertib, pembentukan karakter. Terus keempat, mengutamakan pembelajaran, mengutamakan kebutuhan murid. Jadi apa yang murid butuhkan itu harus diutamakan. Murid butuh sarapan harus kita utamakan. Kemudian yang terakhir, mengutamakan masa depan murid. Oke, terima kasih Pak Ki. Jadi pemikiran Ibu Bapak Guru di sini bahwa kita harus memberikan ilmu, harus ikhlas. Nah, ya itu modal ikhlas. Ketika kita ikhlas, maka segala sesuatunya akan mudah diterima oleh murid. Tidak marah-marah, datang sekolah tidak dengan terpaksa, tapi ikhlas. Ya. Yang selanjutnya rajin, disiplin dan gembira. Ya betul itu. Guru datang ke sekolah harus gembira, harus disiplin. Jangan sampai siswa yang sudah datang gurunya belum. Ya. Jadi, nah yang selanjutnya pembentukan karakter. Nah betul. Zaman sekarang kita berharap karakter siswa kita sesuai dengan yang guru harapkan. Ya, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya mengutamakan masa depan murid. Betul. Untuk mencapai masa depan itu, kita mulai dari sekarang harus membentuk karakter agar mereka mempunyai jiwa yang tangguh, yang bisa mengikuti zaman. Jangan sampai zaman sudah modern seperti ini, mereka malas-malasan dan sebagainya, sehingga menjadi korban zaman. Oke, yang selanjutnya kalimat tumpah yang harus kita isi sama-sama, yaitu nah, cita-cita untuk murid di sekolah. Kita sadar betul bahwa apa sih kan agar cita-cita murid tercapai. Kita sadar bahwa kita sadar sebagai pendidik, bahwa kita sadar sebagai guru. Ya. Oke, yang itu ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa sih murid ini, bahwa mereka apa sih murid di sekolah kita sadar ya, sadar bahwa apa sih, kita sadar mereka itu belum bisa apa-apa, makanya kita di mereka arahkan mereka apa yang seperti itu. Dengan ada kesadaran itu ya pasti kita laksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Apa lagi ya yang percaya? Gantian. Oke, betul. Selanjutnya sekolah tempat tempat mendengarkan serta bergerak untuk mencapai cita-cita mereka. Tempat mendengarkan serta bergerak untuk mencapai cita-cita. kalau betul siswa itu oke Pak Asep, silakan untuk membacakan. Nah, maka untuk selanjutnya bagian saya sendiri dan juga untuk menyampaikan apa yang tadi sudah ditulis. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama murid butuh bimbingan.
motivasi dan apresiasi. Yang kedua, murid apa ini? Sadar betul bahwa siswa harus dididik. Yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid-murid mencontoh gurunya. Terus yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat untuk belajar. Yang terakhir, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid tempat menyenangkan serta membangun cita-cita. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asep yang sudah mau membacakan hasil diskusi kita. Bahwa kita percaya murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid butuh bimbingan dan motivasi, apresiasi. Betul, murid butuh bimbingan, motivasi kita sebagai guru. Yang selanjutnya, murid mencontoh gurunya. Betul, jadi apapun yang dilakukan oleh guru, murid akan menirukannya. Yang selanjutnya, guru tempat untuk belajar. Sekolah tempat untuk belajar. Betul, sekolah tempat untuk belajar. Maka dari itu kita di sekolah harus benar-benar melaksanakan proses pendidik siswa. Selanjutnya, tempat menyenangkan